Roy Suryo, Dr. Tiva CS harus meratapi nasib menangis histeris di pojokan. Melihat bukti baru ini muncul. Kalau kemarin kan mereka tidak percaya dengan KPU, UGM, Bareskrim Polri. Nah, yang terbaru ini lagi pastinya buat mereka ketakutan panik tingkat dewa. Nah, ada foto-foto Jokowi saat bekerja di pabrik kertas di Aceh. Tanpa berlama-lama lagi nih guys, ini dia videonya. Polemik kasus ijazah yang tak kunjung usai, kini muncul foto-foto Joko Widodo saat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Jokowi bekerja di pabrik kertas itu setelah lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar insinyur. Berbekal ijazah S1 yang dimilikinya, Jokowi melamar di perusahaan yang saat itu merupakan badan usaha milik negara. Jokowi yang mengikuti rangkaian seleksi aparatur sipil negara itu akhirnya lolos dan mulai bekerja di tahun 1986. Saat itu Jokowi langsung berangkat ke Aceh bersama lulusan kehutanan dari kampus lain yang juga lolos seleksi. Ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah beberapa bulan bekerja di Aceh, Jokowi sempat pulang ke Solo untuk menikah dengan Iriana. Jokowi kembali bekerja di Aceh, namun akhirnya berhenti karena tidak betah dan memilih pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miono, di bawah bendera CV Roda Jati. Menurut Halis Gimana nih guys? Gimana? Dari apa sepenggal yang sudah kita tonton ini, gimana nggak ketar-ketir tuh? Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kelompok mereka. Satu persatu bukti. Bukti yang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Mulai berdatangan muncul ke permukaan. Sangat kasihan sekali mereka ini. Sangat kasihan sekali kalau harus mengakhiri akhir tahun ini di dalam penjara, guys. Udin, seorang tokoh di Aceh dan juga merupakan penulis buku berjudul Jejak Jokowi di Gayo. Jokowi bekerja di Aceh selama 2 tahun lebih. Tak sendirian, ia mengatakan kalau Jokowi bekerja di Aceh bersama teman-temannya dari UGM. Bahkan menurut dia, rekan seangkatan Jokowi saat bekerja di KKA hingga saat ini masih ada. Menurut Halisuddin, Jokowi bersama rekan-rekannya saat itu mengikuti seleksi ASN untuk bekerja di KKA. Sehingga menurut dia, saat itu Jokowi menjadi salah satu peserta yang lolos seleksi hingga diterima bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Pada buku yang ditulis olehnya, terdapat foto-foto Jokowi saat bekerja di KKA. Di foto itu, terlihat penampilan Jokowi mirip dengan foto di ijazah. Jokowi terlihat memakai kacamata dan berkumis. Tubuhnya Jadi apalagi? Apalagi? Mana yang perlu dibantah di sini? Toh waktu itu kan kalau yang diisukan sekarang kan pemerintah telah mengatur atau mengintervensi berbagai instansi di negara. Itu kan yang mereka gaung-gaungkan selama ini. Nah, kalau ini Pak Jokowi semasa kerja di Aceh ini dia kan tidak punya power apa-apa. Tapi di sini diakui loh. Kalau Pak Jokowi di sana bekerja menggunakan ijazah insinyur yang dari Fakultas Kehutanan UGM. Dan ada pula foto-foto beliau yang menggunakan atau mengenakan kacamata persis. Persis seperti yang ada di foto ijazahnya Pak Jokowi yang diragukan, yang tidak dipercayai oleh rombongan Roy Suryo. yang tinggi kurus membuat Jokowi terlihat lebih mencolok dibandingkan teman-temannya yang lain. Di buku itu, diceritakan pula bahwa Jokowi merupakan seorang yang baik pada teman-temannya. Setiap pulang sholat Jumat atau pergi ke suatu tempat, Jokowi kerap mentraktir teman-temannya makan. Menurut adik angkatan Jokowi, Budi Suryanto, setelah berhenti bekerja di Aceh, ia sempat mengontrak. Jokowi saat itu mengontrak di rumah orang tua Budi di Solo. Kebetulan, Budi juga bekerja di pabrik kertas. Nah, ini foto-foto dari Pak Jokowi nih. Ini foto Pak Jokowi bersama rekan-rekannya sewaktu bekerja di Gayo, tepatnya di Aceh nih guys. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas sekali. Nggak perlu diragukan lagi ataupun dipermasalahkan lagi sebenarnya masalah ijazah, keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Toh ini buktinya datang satu persatu. Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta
Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan Setuju. Saya sangat setuju nih. Kalau misalnya ijazah Roy Suryo dan komplotan mereka itu Dr. Tifa Rismond juga diuji sekalian kan. Masa cuma bisanya nyinyirin ijazah orang lain. Tapi keaslian ijazah mereka sendiri entah gimana. Kan belum diuji. Ya perlu ya kan? mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Betul. Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi Ahli telematika palsu. Roy Suryo ahli telematika palsu karena tidak sesuai. Entah siapa yang memberikan gelar ini pada dia, yang menyematkan ahli telematika kepada sosok Roy Suryo. saya juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Oke, baik. Bu Irma ini sangat apa sekali ya kalau ngomong ceplas-ceplos tapi langsung ngena gitu. Mungkin Roy Suryo langsung bongkam ini. Kalau berdebat dengan Bu Irma mah, nggak ada rem ini. Kasihan sekali sebenarnya Roy Suryo ini, Roy Suryo panci. Ya guys, seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya, seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Betul. Nah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, S2-nya magister kesehatan. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Kalian ngerasa nggak sih? Roy Suryo ini kenapa tiba-tiba dadakan disebutkan sebagai pakar telematika, sedangkan sarjana dengan magisternya S1 atau S2-nya itu beda. Terus tiba-tiba disematkan kepada sosok Roy Suryo, dia merupakan ahli telematika atau pakar telematika. Dari mana? Rumusnya apa? Dia dikatakan pakar atau dia ngaku-ngaku pakar? Karena setiap kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Sedangkan pengalaman mengajarnya dia hanya mengajar diploma. Saya googling ya, saya cari buku-buku tentang telematika, nggak ada. Padahal seorang ahli atau seorang pakar itu harus menulis buku, harus menulis jurnal yang terkait dengan keilmuannya dia, yaitu telematika. Aneh juga Roy Suryo ini kalau dipikir-pikir ya guys. S1-nya beda, S2-nya beda, terus kemudian nggak ngajar juga, tapi tiba-tiba dipanggil ahli telematika. Entah dari mana sumbernya, entah dari mana awal mulanya. Roy Suryo ini disebutkan sebagai pakar telematika, kita nggak tahu nih guys. Tiba-tiba saja ngaku-ngaku ahli, ngaku-ngaku pakar. Jadi gini loh, mereka ini kan kaget, panik ketika tahu-tahu Pak Jokowi melapor. Tercantum pengumuman kelulusan ujian masuk proyek di salah satu koran UGM tahun 80 yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, edisi 18 Juli 80. Pada halaman 4 kolom 16 ada nama Pak Jokowi
nomor urut 14. Jadi dari sini saja sebenarnya sudah terbukti 100% ijazah ini asli gitu loh. Jadi jangan lagi, oh ini identik. Bahkan Roy Suryo bilang 3 orang ini kolam yang sama. Jadi dia menuduh lagi 3 orang ini punya ijazah palsu lagi, kan sakit kawan ini. Roy Suryo ini tidak kapok-kapok demi menyudutkan, demi menjatuhkan Pak Jokowi sampai segala cara dihalalkan. Meskipun berbagai bukti berdatangan yang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi rombongan Roy Suryo tetap kekeh tidak percaya dan menuding kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Waduh. Gitu loh. Itulah saya bilang, kebencian ini kadang-kadang bikin orang nggak waras. Dan ambisi. Ya, ambisi, terus merasa gagal, ya kan. Ya, jadi ini kan gelandangan politik semua nih kalau kita lihat. Ya kan. Petualangan politik yang nggak laku-laku, gitu loh. Jadi kan kasihan Republik ini hanya dibangun oleh orang-orang, segelintir orang-orang jahat kayak begini, gitu loh. Nggak ada obat ini. Saya yakin yang 99% akan masuk semuanya ini. Ya. Sylvester Matutina meyakini kalau Roy Suryo dan komplotannya 99,9% akan masuk penjara. Entah bantahan apa lagi atau opini apa lagi yang bakal mereka gunakan untuk terlepas dari jeratan hukum. Tapi sejauh ini dapat kita lihat, kita saksikan bersama kalau kelompok sana itu sudah sangat parah tersudutkan. Mereka nggak bisa membela diri lagi. Semua sudah berkata. Kampus UGM sudah mengonfirmasi. KPU juga sama. Bareskrim Polri juga sama. Dan berbagai bukti-bukti lain mengatakan kalau ijazah Jokowi itu identik atau asli. Dan berbagai lampiran bukti-bukti mendukung pernyataan-pernyataan tersebut. Tapi masalahnya sekarang itu bukan berada di ijazah Pak Jokowi, tetapi berada di kelompok Roy Suryo, Dr. Tifa yang terus tidak percaya. Bahkan saking tidak percayanya mengancam akan membawa kasus ini ke hukum internasional. Waduh. Di mana nasionalisme kalian? Nasionalisme Roy Suryo CS ini diragukan. Nah, gimana guys? Gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.